Judul yang akan kita bahas sebagaimana tadi sudah disebutkan, surat Yasin. Jadi permasalahan yang akan kita bahas sebenarnya bukan baca surat Yasin, karena surat Yasin itu bagian dari Al-Quran dan tentu saja membacanya adalah ibadah. Cuma nanti yang jadi masalah adalah tentang menghadiahkan bacaan surat Yasin buat orang yang sudah meninggal. Karena biasanya di tengah masyarakat kita berkembang kebiasaan bikin acara namanya Yasinan gitu ya, dimana kalaulah tidak ada yang sudah meninggal secara khusus gitu misalnya, justru sering dilakukannya adalah pada malam ketika ada orang yang meninggal, lalu kemudian masyarakat tetangga sekitar berkumpul, lalu mereka membaca Yasin malam pertama, malam ketiga, malam ke-7, malam ke-40. Bahkan kalau kita di Jakarta itu orang Betawi gak cuma sampai sebatas malam ke-40, tapi setiap tahun ada ulang tahun kematian. Bukan hari lahirnya yang diperingati, tapi hari kematiannya, dengan cara bikin acara haul. Haul itu artinya tahunan ya, annual, sesuatu yang rutin dilakukan setiap tahun sekali. Dan isinya lagi-lagi ya baca surat Yasin, atau bahkan malah bukan hanya surat Yasin, tapi juga membaca seluruh ayat Al-Qur'anul Karim. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah hukum menghadiahkan bacaan surat Yasin atau ayat-ayat lainnya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, saya akan membahas dulu secara umum tentang apa saja yang bermanfaat buat seorang yang sudah meninggal ya, apa saja yang bisa dia terima dari orang yang sudah meninggal, di mana dia kan sudah nggak hidup, berarti dia sudah nggak melaksanakan ibadah. Tapi apa saja sih yang membuat dia bisa menerima kebaikan atau pahala atau katakanlah ganjaran ya dari orang yang masih hidup. Jamaah yang dimuliakan Allah, tentu ada banyak hal-hal yang bisa bermanfaat buat mayit. Saya menuliskan paling tidak ada sekitar 8 perkara yang bisa kita terima nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Yang pertama, sebagaimana hadis Rasulullah, yaitu amal kita sendiri. Amal kita sendiri itu sebenarnya putus ketika kita meninggal, karena kita nggak bisa lagi sholat, nggak bisa lagi berzakat, nggak bisa lagi berhaji, nggak bisa lagi macam-macam lah, karena kita sudah meninggal. Tapi kata Nabi, idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu. Apabila seorang anak Adam meninggal, maka amalnya dia sudah terputus. Itu benar sekali, amalnya dia terputus. Kenapa? Karena amalnya dia memang sudah nggak mungkin dilakukan, karena dianya sudah mati. Di dalam alam kubur atau alam barzah tidak mungkin ada orang bisa sholat. Kalaupun dia sholat nggak ada gunanya, karena sholat itu waktu masih hidup di dunia. Kalau udah meninggal udah nggak ada gunanya lagi semua itu. Lalu Nabi mengecualikan ada 3 yang amal itu kalau orangnya mati tapi amalnya tetap masih bisa bermanfaat buat dia, yaitu illa min salasin. Pertama, shadaqatin jariyah. Dia pernah bersodakoh di mana manfaat dari harta yang disedekahkan ternyata masih terus berlangsung walaupun dia sudah meninggal. Contoh mudahnya adalah wakaf. Dia pernah berwakaf, misalnya masjid, madrasah, pesantren, atau apapun lah benda-benda yang sekiranya dia meninggal, benda itu masih memberikan manfaat buat orang lain. Maka walaupun dia sudah meninggal, tapi apa yang pernah dia kerjakan itu masih ada dan masih terus bergulir manfaatnya, maka dia tetap dapat pahala itu. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang pernah dia ajarkan bermanfaat. Ilmu itu orang yang sudah meninggal, ilmunya diwariskan oleh murid-muridnya dan bermanfaat buat orang lain, maka walaupun orangnya sudah terbujur kaku, bahkan sudah jadi tanah, dia terus terima pahala amal yang dia pernah kerjakan dan abadi sifatnya. Dan yang terakhir adalah awaladin sholihin yad'ulah. Dia punya anak laki-laki atau anak perempuan ya, keturunan, dan anak ini selalu mendoakan. Nah, 3 hal ini yang
seluruh ulama tidak ada satupun yang berbeda pendapat. Dan memang itu adalah amalnya dia sendiri. Sekarang masalahnya adalah bagaimana dengan amal orang lain, ya? Apakah orang lain yang masih hidup itu kalau beribadah pahalanya bisa dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal? Jawabannya sebagian bisa, walaupun sebagian lagi jadi masalah di antara para ulama. Yang nomor dua nih berarti, kalau tadi kan amalnya dia sendiri, dia sudah meninggal tapi amalnya masih jalan. Nah yang nomor dua, du'aul hayyi lil mayyiti, doanya orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal. Ya, ini kan bukan amalnya dia, karena dia sudah mati. Dan waktu hidup dia tidak mendoakan dirinya sendiri kan. Ini yang berdoanya orang lain, yang berdoa orang lain, tapi dia yang menerima kebaikannya ketika dia sudah di dalam alam barzakh. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang malaikat-malaikat yang memanggul arsy itu, ya, memanggul arsy dan sekelilingnya. Mereka bertasbih memuji Tuhan mereka, wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Kemudian mereka beriman pada Allah dan mereka memintakan ampun kepada orang-orang yang beriman. Jadi malaikat minta ampun, memintakan ampunan, bukan malaikat yang minta ampun, karena malaikat tidak punya dosa. Malaikat itu tidak punya dosa, dia tidak minta ampun, tetapi para malaikat yang memanggul arsy itu mereka memohonkan ampunan buat orang-orang yang sudah beriman, yang memang sudah meninggal dunia. Nah, ini adalah bukti bahwa walaupun orang sudah meninggal dunia, amalnya orang lain itu bisa bermanfaat buat dia. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat." Mintalah ampunan dari dosa-dosamu dan juga dari orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat. Dalam hal ini orang mukmin mukminat yang sudah meninggal dunia. Atau hadis yang lain, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Dan orang-orang yang datang kemudian itu mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Tuhan kami ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dalam iman. Jadi mendahului kami maksudnya sudah meninggal dan mereka dalam keadaan beriman. Jadi doaul hayyi itu nomor dua, ya. Doanya orang hidup kepada orang mati itu bermanfaat, ya, walaupun itu bukan tes. Walaupun itu bukan anaknya. Kalau hadis yang tadi kan menyebutkan anak soleh yang mendoakan. Nah ini nggak ada hubungan apakah itu anak atau bukan. Tapi orang lain termasuk malaikat dan siapapun, kalau memintakan ampunan buat orang yang sudah meninggal, maka yang sudah meninggal itu mendapatkan manfaat atau pahala. Yang ketiga, shadaqatul hayyi 'anil mayyit. Sedekahnya orang yang hidup yang diniatkan pahalanya buat orang yang meninggal dunia. Itu juga termasuk yang memberikan pahala atau manfaat kepada orang yang sudah meninggal. Yang keempat, sebelum yang keempat, ini ada fatwa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau di dalam Majmu' Fatawa itu menyebutkan begini, wa amma shadaqatu 'anil mayyit fa innahu yuntafa'u biha bittifaqil muslimin wa qad waradat bidzalika 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam ahaditsun shahihah. Adapun bersedekah untuk mayit, ya, itu semua bermanfaat bagi mayit bittifaqil muslimin, atas kesepakatan seluruh umat Islam, dan karena dasarnya adalah ada begitu banyak hadis yang sahih yang menyebutkan hal tersebut. Yang keempat, al-hajju 'anil mayyit. Kita mengenalnya dengan istilah badal haji. Orangnya sudah meninggal, waktu hidup tidak sempat pergi haji, mungkin karena kondisi dan sebagainya. Kemudian anaknya, cucunya, keturunannya atau siapapun lah, mungkin muridnya dan seterusnya. Nah itu kemudian sudah pergi haji dia, kemudian dia pergi haji lagi, diniatkan untuk menghajikan orang yang sudah meninggal itu. Hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas.
di mana ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, cerita bahwa saudara saya nih dulu waktu masih hidupnya dia bernazar untuk pergi haji, tapi belum sampai dia pergi haji dia meninggal. Kemudian Nabi ditanya begitu, apakah yang harus saya lakukan? Kata Nabi, laukana alaiha dainun akunta qadhihi. Kalau seandainya saudara kamu itu punya utang sama orang lain, apakah sekarang kamu harus membayar hutangnya? Qala na'am. Dia jawab iya. Qala faqdi Allah fa huwa ahaqqu bil qada. Kalau gitu utangnya saudaramu kepada Allah itu kamu bayarkan, karena itu lebih wajib untuk dikerjakan. Dan dalam fatwa Ibnu Taimiyah disebutkan bahwa ada hadis Bukhari ini, dan dia mengatakan bahwa al-hajju anil ghair, ya, menghajikan orang lain itu termasuk manfaat buat orang yang sudah meninggal. Kemudian yang kelima adalah qada'u dainil mayyit. Orang sudah meninggal tapi dia meninggalkan hutang. Nah, Nabi pernah suatu ketika ada orang seperti ini, Nabi tanya, ini orang ini masih punya hutang, ya. Kira-kira orang yang ngutangin dia itu mau memaafkan apa enggak? Rupanya ada juga di situ hadir orang yang menghutangi. Kata yang menghutangi, kalau dia minta maaf sih saya maafin, tapi utang mah tetap harus bayar, gitu. Jadi ente nggak redho nih, kalau mayit ini meninggal, utang belum dibayar, ente nggak redho. Saya nggak redho, soalnya duit banyak juga, gitu. Dan boleh jadi itu bukan duit saya aja, duit banyak orang, gitu kan. Jadi bayar dulu, kalau enggak saya nggak redho nih. Nah, kata Nabi, kalau begitu saya juga nggak akan menyolatkan orang ini. Biarin aja dia dibakar di alam barzahnya karena dia masih punya utang. Nah, cuman kata Nabi, ada nggak di antara kalian wahai para sahabat yang memang bersedia membayarkan hutangnya orang ini? Nah, tiba-tiba ada satu orang sahabat bilang, ya Rasulullah, saya nggak kenal dengan orang ini. Saya nggak kenal dengan orang ini, saudara bukan, teman bukan, apa bukan. Tapi kata orang itu begini, kalau saya bayarin utangnya, saya dapat pahala nggak ya Rasulullah? Oh iya, Anda dapat pahala, dan orangnya juga terbebas dari hutang, terbebas dari siksa alam kubur. Maka dibayarinlah hutangnya berapa, begitu selesai, maka Rasulullah SAW mau menyolatkan orang ini. Jadi bayaran hutang dari orang lain yang bukan saudara, bukan apa, asalkan memang bisa membebaskan dia dari hutang, maka terbebas juga dia dari siksaan pembakaran di alam kuburnya. Nah, yang keenam, thawabus shaumi was sholati lil mayyit. Ini ada hadis dari Bukhari dan Muslim yang menyebutkan bahwa seorang wanita bertanya pada Rasulullah, sesungguhnya ibu saya meninggal dunia dan dia masih punya utang puasa. Kemudian kata Nabi, man mata wa alaihi siyam shoma anhu walihu. Kata Nabi, kalau ada orang masih punya utang puasa, maka keluarganya ya kemudian berpuasa untuknya. Masalah ini sedikit ada khilafiyah, karena menurut Imam Nawawi para ulama masih berbeda pendapat, apakah keluarganya yang bayarin puasanya atau cukup nanti dia membayar fidyah saja. Nah, kemudian ini baru masuk kepada yang sedang kita bicarakan, bahwa salah satu di antara yang bisa jadi manfaat buat orang yang sudah meninggal atas perbuatan orang yang masih hidup adalah ihda'u thawabil qira'atil Qur'an lil mayyit, menghadiahkan pahala bacaan Al-Qur'an untuk orang yang sudah mati. Nah, dalam hal ini memang para ulama beda pendapat. Saya akan bacakan apa yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslimnya. Beliau mengatakan begini, wal masyhuru fi madhabina ay madhabus Syafi'i, ya, yang paling populer, yang paling masyhur dalam masalah ini di dalam madhab Syafi'i, ini yang masyhur ya, anna qira'atal Qur'ani lil mayyit la yasiluhu sawabuha, bahwa pembacaan ayat Al-Qur'an buat orang yang sudah mati, sudah meninggal, la yasiluhu sawabuha, pahalanya itu tidak sampai kepada yang sudah meninggal. Nah, ini menurut Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa yang masyhur di kalangan mazhab Asy-Syafi'i.
Wa qala jama'atun min ashabina, tetapi banyak di antara ulama-ulama kami, ulama mazhab Syafi'i yang berkata tidak begitu, ya. Mereka malah mengatakan yasiluhu sawabuha, pahala bacaan Qur'annya itu sampai kepada yang meninggal dunia. Jadi rupanya di dalam mazhab Syafi'i terpecah dua pendapat. Ada yang bilang sampai, ada yang bilang enggak sampai. Ini masih dalam satu pendapat mazhab Syafi'i. Kalau kita pindah ke mazhab tetangga, yaitu mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal disebutkan bahwa justru mengatakan pahala bacaan Quran yang dihadiahkan kepada orang yang meninggal itu sampai, ya, sebagaimana disebutkan di dalam syarah Sahih Muslim oleh Imam Nawawi. Kemudian ulama mazhab Hambali sendiri, ya, beberapa ratus tahun kemudian muncul ulama besar namanya Ibnu Qudamah. Di dalam kitab fikihnya mazhab Hambali disebutkan Al-Mughni, bahwa sampainya bacaan Al-Quran kepada orang mayit ini didasarkan pada hadis-hadis yang sahih, kata Ibnu Qudamah, ya. Wa hadhihi ahaditsun sihah wa fiha dalalatun 'ala intifa'il mayyiti bisairil qurbi wa li'anna as-sawma wal hajja wad du'a wal istighfar ibadatun badaniyah qad awsalallahu naf'aha ilal mayyit fakadzalika ma siwaha ma'a dzikrina minal hadithi fi sawabi man qara'a surah Yasin wa takhfifillahi ta'ala an ahlil maqabiri bi qiraatihi. Jadi kata Ibnu Qudamah, semua hadis-hadisnya itu sahih, dan hadis-hadis yang sahih itu adalah menjadi dalil atau menjadi dasar atas manfaat yang diterima oleh mayat dengan seluruh perbuatan-perbuatan tadi itu, seperti puasa, haji, doa, istighfar. Itu semua adalah ibadah badaniyah yang Allah sampaikan pahalanya kepada yang sudah meninggal. Dan begitu juga semua ibadah, nggak harus badaniyah, ibadah yang sifatnya harta dan sebagainya, itu juga sampai kepada yang mayit yang meninggal dunia. Dan beliau menegaskan fi thawabi man qara'a surah Yasin, ya, dengan pahala orang yang membaca surah Yasin, ya, yang dihadiahkan kepada yang meninggal itu menjadi takhfifullahi ta'ala, menjadi keringanan dari Allah untuk meringankan siksa yang ada di dalam alam kuburnya, ya, biqiraatihi, dengan membaca surat Yasinnya. Wali annahu ijma'ul muslimin, dan ini merupakan ijma'nya seluruh umat Islam. Fa innahum fi kulli asrin wa misrin, pada setiap zaman dan waktu, ya, setiap tempat dan pada setiap waktu dan tempat, ya, umat Islam di berbagai tempat itu yajtami'una, berkumpul, wa yaqra'una al-Qur'an, dan membaca Al-Qur'an, wa yahduna thawabahu ila mautahum min ghairi nakirin. Dalam sepanjang zaman, di semua tempat umat Islam itu berkumpul baca Quran dan menghadiahkan pahala baca Quran mereka kepada orang yang sudah meninggal di antara mereka, min ghairi nakirin, tanpa ada yang protes atau yang menyalahkannya. Ini di dalam mazhab Hambali. Kemudian mazhab Hanafi mengatakan itu juga, ya. Waqad sarrahal Hanafiyah bintifa'il mayyiti bi ihda'i thawabi qira'atil Qur'ani lahu. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa bermanfaat bacaan Quran yang dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal, sebagaimana disebutkan dalam kitab Ad-Dur Al-Mukhtar wa Raddil Muhtar. Kemudian ini menarik, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, gitu, ya, dalam masalah menghadiahkan bacaan pahala Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal, beliau mengatakan anna sawabaha yasilu ilaihi, pahala bacaan Quran ini akan sampai kepada yang kita niatkan, yang meninggal dunia. Ini beliau sebutkan di dalam kitab beliau yang terkenal, yaitu Majmu' Fatawa. Cuma jamaah sekalian, ada syarat, ya, yang ditetapkan oleh sebagian ulama tentang bagaimana kok bisa sampai, itu ada syaratnya. Nah, di antara syaratnya agar sampainya bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal adalah ini: Allah takuna al-qari' lil mayyit bi'iwad.
alla takuna qiraatul qari' lil mayyiti bi'iwad, bahwa ketika orang yang membaca Quran itu, dia bacakan Quran yang niatnya pahala buat yang sudah meninggal itu tidak boleh membacanya dengan imbalan. Jadi dia tidak boleh, saya baca Quran mau dibayar berapa nih saya, gitu loh. Kalau ada pembayaran, ada istilahnya semacam kayak transaksional jual beli, maka pahalanya tidak akan sampai. Kenapa pahalanya tidak akan sampai? Karena orang itu membacanya tidak karena Allah, tapi karena dibayar, gitu ya. Maka yang diterima oleh orang itu bukan pahala, tapi uang, gitu ya. Nah, terus kalau dia baca Quran karena dibayar, kan dia nggak dapat pahala. Kalau dia nggak dapat pahala, bagaimana bisa dia mengirimkan pahala itu? Lawang pahalanya aja dia nggak dapat. Kenapa dia nggak dapat baca? Kenapa dia nggak dapat pahala waktu membaca? Ya karena dia minta dibayar. Jadi misalnya begini ya, ada orang meninggal dunia, anak-anaknya ini lucunya nggak bisa berdoa, nggak bisa baca Quran, gitu ya. Lalu dia panggil ustadz, ya, panggil katakanlah ahli agama gitu. Terus dia bilang, Pak Ustadz, tolong dong bacain Quran buat bapak saya, gitu. Ustadznya bilang, waduh, saya sibuk nih, banyak urusan, gitu. Gak apa-apa dah Ustadz ya, tolong digugurin lah di mana-mana itu, pokoknya sekali hatam saya bayar 3 juta gitu. Ustadznya mikir, waduh lumayan juga nih sekali hatam 3 juta gitu ya, 3 juta untuk bisa bacain Quran. Akhirnya Ustadznya mau, ya kan, demi uang 3 juta gitu. Nah akhirnya dibacalah. Nah dalam hal ini menurut para ulama ya, yaitu khususnya Ibnu Taimiyah, wa ammal istijaru li nafsil qiraah wal ihda fala yasihu dzalika li annahu la yajuzu iqa'uha illa ala wajhi taqarrub ila Allah taala. Jadi kalau ini judulnya transaksional jual beli, bacain Quran nanti saya bayar gitu ya, maka kata beliau tidak bisa dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Kenapa? Karena dia udah nggak dapat pahala, pahalanya udah dapat dari hadiah. Nah hadiahnya berupa uang ya, kecuali yang bacain Quran itu dapat hadiah uang lalu uangnya disedekahkan, ya pasti dia nggak mau kan, orang saya capek-capek baca Quran biar dibayar, kenapa harus saya sedekahkan lagi? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi itu yang terkait dengan masalah membaca Al-Quranul Karim buat orang yang sudah meninggal. Mazhab Syafi'i sebagiannya mengatakan tidak sampai, sebagian lagi mengatakan sampai, tapi mazhab-mazhab yang lain ya, mazhab seperti Abu Hanifah, seperti mazhab Hanafi, mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah, itu malah mengatakan sampai, tapi dengan syarat dia membacanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk bisnis, bukan untuk jual beli. Nah sekarang pertanyaannya begini, kalau kita diundang baca Quran, baca Yasin, baca tahlil ya, yang diniatkan kepada orang yang sudah meninggal, itu kan kita pulang dikasih duit tuh Pak, atau dikasih berkat gitu ya. Nah pertanyaannya sekarang, apakah berkat ini menggugurkan pahala bacaan kita atau tidak? Jadi jamaah sekalian begini, kalau kata Ibnu Taimiyah, asalkan itu jual beli itu maksudnya saya menjual bacaan Quran kepada Anda bayar kepada saya, itu pahalanya nggak ada. Karena pahalanya nggak ada, berarti nggak bisa dikirimkan. Apa yang mau dikirim, kalau pahalanya aja nggak ada gitu. Nah sekarang ketika kita datang ke tahlilan, ke yasinan dan sebagainya, apakah datangnya kita itu dibayar atau tidak? Kalau dibayar transaksional berarti pahalanya nggak ada ya, dapat sih dapat, tapi dapat amplop doang ya, atau dapat berkat gitu ya. Nah karena nggak dapat pahala, cuma dapat berkat, ya berkatnya ini nggak bisa dikirim kepada yang sudah meninggal. Tapi kalau datangnya tidak transaksional, tidak mengharap apapun gitu ya, tiba-tiba dikasih berkat ya, ini kan nawaitunya bukan jual beli bacaan pahala Al-Quran, nawaitunya diundang, diminta untuk datang ya datang gitu ya, bahwa di akhir itu dikasih berkat, nggak dikasih berkat nggak usah ngedumel gitu ya. Nah dalam posisi seperti itu kata Ibnu Taimiyah, berarti Anda membaca Quran asalkan Anda niatkan pahalanya dikirim kepada yang sudah meninggal, ya tentu saja akan sampai. Ini menurut Ibnu Taimiyah.
Tapi kalau menurut Asy-Syafi'i itu tidak sampai. Menurut sebagian ulama Asy-Syafi'i hukumnya tidak sampai. Nah jamaah sekalian, terkait dengan surat Yasin, memang ada hadis yang sebenarnya hadis ini sahih ya. Banyak yang mensahihkan seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hibban, yang bunyinya Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan kepada orang mati di antara kalian Yasin. Gitu. Ini ada hadisnya. Ini hadis diriwayatkan oleh banyak ulama, diantaranya Abu Dawud, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, At-Tabrani, Al-Baihaqi. Dan menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Ibnu Hibban, mereka mengatakan bahwa hadis ini hadis sahih. Bacakan kepada orang mati di antara kalian surat Yasin, gitu ya. Hadis dari Maqil bin Yasar. Nah cuma memang dalam hal ini kalangan yang anti Yasin atau kalangan yang anti dengan menghadiahkan bacaan Yasin kepada orang meninggal mengkritisi hadis ini dari dua sisi. Yang pertama dari sisi sanad, bahwa walaupun sudah ada Ibnu Hajar atau Ibnu Hibban yang mensahihkan, tapi sebagian dari mereka ada yang bilang enggak sahih, dhaif. Misalnya Nasiruddin Al-Albani bilang dhaif hadis ini, kemudian As-Sun'ani mengatakan juga dhaif, sebagaimana juga Ibnu Arabi mengatakan hadis ini dhaif, gitu ya. Jadi karena hadis dhaif tidak boleh dipakai. Sementara Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Ibnu Hibban, dua-duanya pakar hadis, mereka mengatakan tidak, hadis ini bukannya dhaif, tapi hadis ini sahih dan bisa dijadikan sebagai rujukan. Di situ ada khilafiyah di antara para ahli hadis. Nah, pengkritik yang mereka kemudian mengajukan kritik yang kedua terhadap hadis ini, yaitu bukan dari sisi sahih apa tidak sahihnya, tapi dari sisi pengertian siapa yang dimaksud dengan orang mati di antara kalian yang dibacakan Yasin. Nah, menurut mereka, kalaupun hadis itu sahih, maka yang dimaksud dengan orang mati itu bukanlah orang yang sudah meninggal dunia, tapi maksudnya adalah orang yang hampir mendekati kematian. Orang yang hampir mendekati kematian itu maksudnya lagi sakratul maut, lagi kecet-kecet gitu ya, lagi mau mati tapi nggak mati-mati gitu ya. Nah itu menurut sebagian ulama yang mendukung itu maksudnya, biar dia matinya dengan tenang, bacain aja surat Yasin. Adapun orang yang sudah mati, maka bukan itu maksudnya. Ini menurut kalangan yang anti bacakan Yasin buat orang yang sudah meninggal dunia. Sedangkan mereka yang mendukung Yasin buat orang yang sudah meninggal dunia, itu tadi yang sudah saya sebutkan di awal, bahwa sebagian besar ulama seperti mazhab Hambali, mazhab Hanafi, termasuk Ibnu Taimiyah gitu ya, mereka itu mengatakan ihda'us thawab lil mayyiti yasiruhu wa yantafa'u biha. Pahala bacaan Quran bukan hanya Yasin sih, semuanya gitu ya, itu akan sampai kepada yang sudah meninggal dunia dengan syarat itu bukan bisnis. Nah jamaah sekalian, itulah yang sekelumit yang bisa saya sampaikan terkait dengan bacaan surat Yasin dan ayat-ayat Al-Quran yang lain yang dalam hal ini memang para ulama berbeda pendapat. Nah oleh karena itu ketika sekarang kita menyaksikan di tengah masyarakat ada yang pro Yasinan, ada yang anti Yasinan, sebenarnya perbedaan pendapat di antara mereka masuk akal dan wajar. Kenapa? Karena para ulamanya pun juga berbeda pendapat. Sebagian mendukung, sebagian tidak. Cuman yang tidak wajar adalah ketika yang Yasinan itu ngebully yang tidak Yasinan, atau yang tidak Yasinan balik juga ngebully. Mungkin kalau baru sampai ngebully nggak masalah, tapi kalau sampai tawuran, ya sampai fisik dan sebagainya, sampai kemudian mencaci maki dan sebagainya, nah itu sudah keliru. Sebab para ulama yang saya sebutkan tadi, walaupun mereka berbeda pendapat, mereka tidak saling mencemooh, tidak saling caci, tidak saling menjelekkan. Mau ikut Yasinan monggo, mau enggak juga enggak apa-apa. Selain itu juga memang banyak juga sebagian orang yang mengatakan begini, ini yang anti Yasinan. Harusnya yang kita lakukan bukan Yasinan 3 hari, 7 hari, 40 hari. Karena apa? Karena tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Kalaulah perbuatan itu baik, mestinya di zaman Nabi harusnya ada, gitu ya. Tapi ternyata memang di zaman Nabi tidak ada orang melakukan Yasinan 3 hari, 7 hari, 40 hari dan sebagainya. Dan angka-angka itu memang tidak ada dasarnya dari sunnah nabawiyah.
Tapi balik lagi, mereka yang kemudian menjalankannya 3 harian, 40 harian dan sebagainya, atau yang haulan tiap tahun, mereka menjawab begini, kalaulah memang itu tidak boleh, harusnya ada larangannya, gitu kan? Jadi tinggal dibalik aja. Yang sini bilang, kalaulah itu disunahkan, harusnya ada perintahnya. Nah, karena nggak ada perintahnya, harusnya nggak boleh dikerjakan karena nggak ada perintah. Nah, di pihak sono menjawab, kalaulah memang terlarang, harusnya ada larangannya. Karena kalau nggak ada larangannya, kan kita bebas mau baca kapan saja. Ya memang sih tidak harus 3 hari, 7 hari, 40 hari. Di yang manapun bebas-bebas saja. Tapi kalau ada yang mau 3 hari, ada yang mau 7 hari, sebutkan hadis yang melarang tidak boleh di 3 hari, tidak boleh di 7 hari, tidak boleh di 40 hari. Adakah hadis yang mengucap yang seperti itu? Kalau tidak ada, berarti kan tidak ada perintah, tidak ada larangan. Kembalinya adalah menurut mereka ya kembalinya berarti netral, boleh-boleh saja. Nah begitu. Nah jamaah sekalian, tetangga saya itu kadang-kadang dia bukan 7 hari tapi malah 8 hari. Kan ini tidak sesuai gitu ya. Boleh nggak kalau baca yasinnya di hari ke-8? Biasanya kan orang hari ke-7. Boleh nggak bukan hari ke-40, hari ke-41? Saya bilang boleh-boleh saja. Orang Idul Fitri aja kita beda-beda, beda sehari, beda 2 hari, nggak apa-apa. Jadi mau kapan aja nggak masalah. Dan tidak harus berjamaah, tidak harus rame-rame, dan tidak harus pakai berkah, gitu ya. Nah, silahkan kita semua ini kalau mau menghadiahkan pahala buat orang tua kita misalnya, bisa dengan harta, bisa dengan ibadah. Harta itu berarti kita infak di jalan Allah. Ya Allah, sampaikan pahalanya buat bapak saya, ibu saya. Itu seluruh ulama sepakat, nggak ada yang berbeda. Nah, tinggal masalah baca Quran ini atau baca Yasin ini. Sebagian bilang sampai, sebagian bilang tidak sampai. Kita mau pakai yang bilang sampai, boleh, karena ada dalilnya dan banyak pendukung di kalangan ulamanya. Tapi kita mau pakai yang mengatakan tidak sampai, ya nggak apa-apa juga. Berarti kalau yang bilang nggak sampai, ya udah baca Quran mah tetap gitu ya. Tapi ngehadiahinnya mungkin dari jalur yang lain. Dari jalur tadi mendoakan, memintakan ampun, bersedekah, bayarin utang dan sebagainya, itu akan sampai juga kepada yang meninggal karena pada dasarnya seluruh ulama sepakat bahwa amalan orang yang hidup itu bisa bermanfaat buat amal orang yang sudah meninggal dunia. Itulah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Mengurangi pahala yang membaca nggak sama yang mutaqab? Nggak, kalau mengurangi pahala yang membaca tentu tidak. Ya karena apa? Karena yang membaca itu memang dikasih Allah dengan 10 kebaikan. Ya, jadi misalnya begini, saya membaca Al-Quran. Nah, setiap saya membaca 1 huruf, Allah tuh membalas dengan 10 kebajikan, ya kan? Makanya dikatakan Alif Lam Mim itu bukan 1 huruf, tapi 3 huruf. Jadi kita baca Alif Lam Mim. Itu alif 1 huruf 10 kebajikan, lam 1 huruf 10 kebajikan, mim 1 huruf 10 kebajikan, udah 30. Ibarat kata kalau kita men-share, saya menghadiahkan pahala bacaan saya ini kepada 10 orang yang berbeda, 10-nya dapat itu list line gitu ya. Di-share tapi tetap dapat semua gitu, istilahnya begitu. Artinya tidak mengurangi pahala bacaan kita sendiri. Yang diributkan oleh Ibnu Taimiyah, kalau ente baca tapi nggak dapat pahala, terus pahala yang mana yang mau di-share kepada orang lain? Ibarat kata sinyalnya kita saja sudah nggak dapat nih ya, sinyal internetnya. Gimana kita mau share kepada orang lain, kita aja nggak dapat gitu, di blank spot gitu kan, nggak mungkin. Tapi kalau kita dapat, ini masalah melipat gandakan itu urusan Allah, karena setiap pahala itu bisa dilipat gandakan dari 10 sampai 100 sampai 700 dan seterusnya, itu bisa di share. Ibarat kata begini, yang masuk surga cuma 1 orang, tapi yang 1 orang itu surganya kegedean gitu ya, surganya seluas langit dan bumi, terus dia sendirian di situ. Kayaknya surga sepi amat nih gitu. Ya Allah, bisa nggak sih ngajak yang lain gitu ya? Nah, dia memberi syafaat kepada yang lain, yuk gitu kan. Aturannya masuk neraka, ditarik masuk ke surga, dicorongin masuk ke surga. Udah masuk surga kita nih, gimana ceritanya? Tuh yang punya surga manggil ente gitu kan. Nah itu bisa, istilahnya begitu. Ada semacam syafaat untuk nge-share pahala kebaikan. Baik, ada lagi silakan. Ya. Pilihan surat Yasin itu dibanding surat yang lain sama?
Kalau pilihan surat Yasin karena tadi ada hadis yang mengatakan Iqra'u mautakum Yasin, gitu ya. Bacakan kepada orang mati di antara kalian Yasin. Nah, karena Nabi nyebutnya Yasin dan ini ada pengkhususan, maka tentu agak sedikit berbeda dibandingkan dengan semua ayat yang lain. Tapi kalau kita tarik garis perbandingan, semua ayat itu pahalanya besar, tidak harus Yasin, ya kan? Semuanya besar dikalikan dengan 10 kebajikan. Tapi karena ada hadis yang menyebutkan bacakan orang mati di antara kalian itu surat Yasin, ya jadinya surat Yasin memang punya nilai keunikan tersendiri. Nilai keunikan tersendiri. Menurut mereka yang menafsirkan itu maksudnya buat orang yang sudah meninggal. Tapi kalau buat yang nggak mau, mereka bilang ini bukan buat orang meninggal, ini buat orang yang hampir dikit lagi nyaris akan mau meninggal, gitu. Demi menenteramkan jiwanya dibacakan Yasin. Tapi hati-hati juga bacain Yasin buat orang yang lagi sakit seperti itu. Bisa jadi dia tersinggung. Enak aja lu bacain gua Yasin, lu kata gua mau mati ya Pak? Enggak, gua mau sembuh, gitu. Jadi dia tidak terima dibacain Yasin. Nah, oleh karena itu hati-hati. Kalau yang sudah meninggal dibacain dia nggak akan protes, gitu kan? Kenapa? Orang udah mati kok, gitu ya. Mungkin dia akan bersyukur, alhamdulillah ada yang bacain Yasin misalnya gitu. Tapi kalau masih hidup kita bacain Yasin, ya repot juga. Makanya saya pernah melihat tayangan video menarik juga ya. Jadi gini, saya nggak tahu tuh iklannya dari mana. Di YouTube banyak. Ada orang lagi mau nyalain api rokok, ces gitu pakai korek api. Tiba-tiba orang sekalian langsung ngumpul, Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Dia bingung, kenapa? Mau mati kan Pak? Nah, saya bacain Yasin dah, katanya begitu. Jadi itu buat meme akhirnya. Setiap ada orang merokok, bacain Yasin, gitu ya. Baik, ada lagi? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya terkait dengan masalah keagamaan. Realita di masyarakat saat ini, khususnya malam Jumat sama malam Senin, banyak sekelompok orang yang membaca surat Yasin. Padahal kalau kita tengok terhadap hadis Rasulullah itu surat yang paling afdal pada malam Jumat itu surat Al-Kahfi. Tapi kok kenapa ada sebagian orang yang sering membaca surat Yasin? Pertama, yang kedua terkait dengan masalah yang sekarat tadi Ustaz. Hadis tadi saya pernah baca juga itu dijelaskan untuk orang-orang yang pada sakarat, artinya ketika nyawa itu ada di tenggorokan itu harus ditalking dengan surat Yasin. Tapi kenapa hadis Rasulullah juga di lain sisi Rasulullah bersabda man akhira kalimat la ilaha illallah jannah, itu harus ditalking dengan kalimat la ilaha illallah. Apakah ada korelasi dengan kedua di situ? Yang ketiga terkait dengan masalah hadis tadi bahwa jika mata pun ada ingkot amal illa bin salati sadaqatin jari'ah in dafa'u fi awalin sahih daulah. Nah, kalau kita lihat di situ ternyata khusus sebuah amal itu untuk dirinya sendiri, sehingga di dalam Al-Quran surat An-Najm itu dijelaskan barang siapa yang mengerjakan kebaikan itu untuk dirinya sendiri dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan itu untuk dirinya sendiri. Kok ada sekelompok yang kemudian mengirimkan doa, kemudian tahlilan, kemudian itu di mana hukumnya? Baik, ada 3 ya pertanyaannya, nanti tolong diingatkan. Yang pertama, memang benar hadis yang sahih dari riwayat Imam Bukhari itu fadilah membaca Yasin itu bukan di malam Jumat, tapi di semua malam, ya. Nggak cuma malam sih, siang, pagi, sore dan sebagainya. Gitu. Jadi intinya adalah Yasin itu dibaca kapan saja. Sedangkan yang dikhususkan malam Jumat itu memang justru malah surat Al-Kahf, ya, suratul Kahfi. Nah, itu memang ada hadisnya jelas. Maka kalau tiap malam Jumat silakan baca surat Al-Kahfi, gitu ya. Tapi tidak terlarang juga kalau mau baca Yasin, gitu ya. Karena Yasin secara umum di setiap waktu, ya kan. Mumpung rame-rame, jangan cuma Al-Kahfi tapi baca Yasin doang. Cuman ini dia lucunya. Mumpung rame, dia baca Yasin sama Al-Kahfi, kayaknya panjang banget. Udah Yasinnya aja dah, gitu. Nah, maka sebenarnya kalau saya diajarkan oleh orang tua saya, kita terbiasa karena kita orang Betawi dan biasa baca surat-surat gitu ya. Nah, bukan malam tapi pada salat subuh gitu ya. Kita baca Al-Kahfi, baca Al-Waqi'ah, baca Al-Mulk, Tabarak, dan kita baca Yasin juga gitu. Pada subuh sebelum melakukan segala kegiatan.
4 surat itu terbaca malah gitu ya, karena masing-masing ada riwayat dan dalilnya. Wabil khusus tadi surat Al-Kahfi. Cuma memang begitu, kalau udah udah mepet waktunya, udah tinggal dikit, kadang-kadang mereka minta pakai kilat gitu ya, cepetan aja deh. Yang cepet tuh biasanya baca Yasin. Kenapa? Karena baca Yasin lebih pendek dan apal. Kalau Al-Kahfi susah muter-muter bacanya gitu. Ini kelakuan aja masyarakat ya. Nah tentu harus diluruskan pelan-pelan agar mereka bisa menjalankan sesuai dengan syariatnya. Tetapi bukan berarti surat Yasin tidak boleh dibaca di malam Jumat. Boleh dibaca di mana saja. Yang tidak boleh baca surat Yasin di dalam WC, itu nggak boleh ya. Di dalam septic tank, di tempat-tempat yang najis, yang jorok dan sebagainya, atau lagi hubungan suami istri, itu nggak boleh baca Yasin gitu ya. Nah, pertanyaan yang kedua yang terkait dengan masalah apa tadi? Saya lupa. Tentang hadis tersebut yang terkait dengan 3 amal. Oh iya, 3 amal itu ya. Jadi gini jamaah sekalian, hadis ini oleh para ulama dikatakan memang bicara tentang amalnya dia, ya, amalnya dia sendiri yang masih nggak bisa, apakah masih bisa bermanfaat, ketika dia sudah meninggal, amalnya dia. Adapun amal orang lain, apakah bisa bermanfaat buat dia? Ya sebagiannya bisa, sebagaimana tadi saya sudah sebutkan. Kalau orang lain mendoakan kepada Allah agar dia dikasih kebaikan dunia dan akhirat, seperti kita baca dalam sholat jenazah, as-sholatu 'alal mayyit, kan kita baca apa? Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Saya tanya Pak, apakah syarat sahnya sholat jenazah itu, apakah syarat sahnya harus keluarganya, harus anaknya? Enggak kan? Siapa aja. Itu kalau kita lagi umroh Pak di Masjidil Haram, hampir 5 waktu sholat itu ada sholat jenazah. Kenal kagak? Dia juga enggak gitu. Bahkan kalau ditanya itu jenazahnya berapa orang, enggak tahu. Ya, kita jawabnya enggak tahu gitu loh. Ternyata jenazahnya ada 10 orang gitu ternyata. Tapi semua itu ikut sholat jenazah, dan bunyi sholat jenazahnya ya wa wasi' nuzulahu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa akrimhu bil ma'i wasalji wal barad dan sebagainya. Itu doa. Sampai enggak pahalanya atau manfaatnya kepada si mayit? Ya sampai. Kalau memang nggak sampai, ya berarti sholat jenazah itu harus dihapus karena dia bertentangan dengan hadis Nabi. Bukan bertentangan, itu sama ya, tidak saling menafikan. Hadis Nabi cuma bilang kalau amalnya orang ini terputus, iya memang terputus karena orangnya mati, tapi masih ada yang bisa nyambung kalau amalnya bisa selalu memberikan manfaat. Adapun amal orang lain oleh hadis itu tidak dibilang terputus ya, kecuali kalau bunyi hadisnya tes. Kecuali kalau bunyi hadisnya begini, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu wa la yastati'u ayyantafi'a min amali ghairihi. Nah gitu, kalau bunyi ayatnya begitu, bunyi hadisnya begitu, iya. Apabila seorang anak Adam itu meninggal, amalnya dia terputus dan dia tidak bisa menerima amal dari orang lain gitu. Kalau bunyinya begitu, insya Allah seluruh ulama sepakat. Tapi bunyi hadisnya cuma in qata'a amaluhu, amalnya dia yang terputus karena dia mati. Sedangkan orang yang masih hidup bisa tak bermanfaat buat orang yang sudah mati? Ya tadi, ya kan? Kan gini, ada hadis Nabi yang lain yang tadi saya belum sebutkan. Nabi melewati satu kuburan dan Nabi mendengar suara teriakan jeritan mayat yang ada di alam kubur itu. Nah, kemudian malaikat memberitahukan bahwa orang yang di dalam kubur itu lagi disiksa gara-gara masalah dosanya. Yang satu karena tidak memperhatikan najis, yang satu karena apa dan sebagainya. Lalu Nabi mendoakan orang itu, kemudian menanamkan satu pohon gitu ya. Nah, yang pohon itu kemudian memintakan ampunan buat orang itu, maka kemudian sekarang ceritanya sudah mulai mereda. Nah, gitu. Artinya ini bukan usahanya si orang itu, tapi usaha orang lain. Tapi jamaah sekalian, lepas dari itu semua, yang perlu kita ketahui adalah kita juga tidak bisa mengandalkan kiriman dari orang yang masih hidup. Sebab yang namanya orang ngirim Pak, terserah dia. Kadang-kadang dia ngirim, kadang-kadang dia enggak, gitu kan? Kadang-kadang cukup, kadang-kadang enggak. Namanya juga kiriman, sama aja. Antum kuliah kos di Jakarta, dari kampung nungguin kiriman, kagak datang-datang ke kiriman. Nah, kalau emang nggak punya bekal sama sekali, ya habislah, gitu kan? Nah, oleh karena itu janganlah sempat berpikir bahwa nggak apa-apa deh.
Nanti saya kan kalau mati nggak punya amal ya, banyak dosa, paling juga ada yang ngirimin. Kalau ada yang ngirimin, ya kan? Kalau anaknya rebutan warisan dan nggak ada yang mikirin bapaknya, ya kan? Mampus saja tuh bapak, salah sendiri kenapa mati duluan, kan begitu? Kagak ada yang mintain ampun, kagak ada yang ngirimin, kagak ada yang bacain Yasin, kagak ada yang bacain apalah gitu misalnya, ya kan? Ya kacau lah hidupnya. Maka jangan berpikir bahwa mati itu nanti dapat kiriman. Gitu. Mati itu kita bawa pahala sendiri, ya, dengan menghilangkan semua dosa dan mengumpulkan semua pahala. Semoga nanti kita masuk surga nggak usah pakai dihisab. Itu aja yang paling enak, ya kan? Baik, cukup barangkali atau masih ada lagi? Sudah tadi, Pak. Oh, yang ketiga ya? Apa tadi saya lupa? Yang hadis terulang yang Ustaz jelaskan tadi itu terkait dengan masalah kita juga baca itu hadis tentang sekarat misalnya. Oh, sakaratul maut ya? Yang tadi itu harus yasinan. Ya, jadi gini. Gimana dengan ketika namanya talqin ya, mentalqin. Mentalqin ya. Ketika orang meninggal kan ada mentalqin itu harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Baik. Atau apakah ada hukuman tentang itu? Jadi gini, lakinu ya, kata talqin itu memang ada dua kemungkinan, ada dua macam. Pertama, mentalqin itu membacakan, tapi yang dibacakan itu cuma dengerin doang. Nah, dia tidak mengucapkan, misalnya surat Yasin, ya kan? Lakinu mautakum, bacakanlah, atau dalam lafaz yang lain iqra'u. Ya, maksudnya bacakan, dan yang lagi sakarat itu dengerin. Sebab kalau yang lagi sakarat itu suruh ikutin, lu gua udah sakarat gini masih suruh ikutin baca Yasin juga, kebangetan gitu kan? Si mayatnya bilang begitu, calon mayatnya kan? Nah, tapi kalau cuma lakinu maksudnya la ilaha illallah, kan gampang tuh. Ikutin Pak, ikutin la ilaha illallah gitu. Nah, itu mudah buat dia sehingga dia bisa mengucapkan la ilaha illallah gitu kan. Semoga dia bisa sampai illallah. Sebab kalau dia baru la ilaha mati gitu kan, tidak ada Tuhan dong berarti kan. Nah, ya makanya hati-hati, bacanya juga jangan lama-lama gitu, la ilaha illallah gitu, misalnya biar cepat gitu lah. Nah, kalau dia sudah mengucapkan sudah. Jadi talqin itu ada dua macam. Ada talqin yang dia disuruh mengikuti, ada talqin dalam arti dia suruh dengerin aja. Nah, kalau Yasin nggak usah langsung ngikutin, ya. Kelamaan, nggak sampai nggak selesai gitu. Ini masih lama nggak sih nih bacaan Yasinnya? Baru sehalaman, masih banyak ya, masih banyak. Udah burung mati nih gitu kan misalnya. Nah, itu kan juga harus tahu juga. Maka la ilaha illallah itu dibacakan dan dia ikuti. Kalau Yasin dibacakan dan tidak perlu mengikuti, dan harus pilih-pilih juga. Udah sakaratnya udah benar atau belum. Kalau belum banget main dibacain Yasin aja bisa tersinggung dia, gitu kan? Lu doain gua mati apa gimana gitu kan? Cukup ya sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.